Nah itulah saya menjadi analis saya, berarti dia memang sudah menjadi target lah waktu itu. Kami sering mendapat teror berbentuk telepon ke rumah. Janganlah kalian mempermainkan perasaan kami, mengatakan bahwa itu adalah kaset rusak. Saya adalah salah satu keluarga korban. Halo, Sobat Kopi bareng Bang Jo. Kembali lagi dengan saya di sini. Saat ini, hari ini kami kedatangan tamu. Tamu yang sangat istimewa. Pejuang, keluarga, dan harapan yang tetap menjadi kenyataan dan berharap menjadi kenyataan selama 25 tahun terakhir. Keluarga dari korban 98. Saya perkenalkan hari ini tamu spesial di sebelah saya. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Boleh perkenalkan dirinya? Saya Payan Siahaan, orang tua dari Ucok Munandar Siahaan, salah seorang korban penghilangan paksa tahun 97-98. Bang, saya panggil abang aja ya mungkin ya, karena senior dari kami teman-teman aktivis. Ucok Munandar Siahaan. Pada saat itu beliau berkuliah di mana, Pak? Ucok Munandar Siahaan kuliah di Setie Perbanas Kuningan. Dia pada saat itu semester 6. Semester 6. Pada saat itu artinya 98, beliau semester 6. Boleh diceritakan tentang Bang Ucok sendiri, aktivitas dia kuliah, sampai di titik di mana Bapak sampaikan dan ada keputusan bahwa dia adalah salah satu dari martir yang dihilangkan secara paksa. Kami dulu tinggal di kompleks perumahan di Ciputat. Jadi dia waktu kami masih tinggal di sana, dia kan kuliah di Kuningan, sehingga dia sekali naik bus dari Ciputat Senen, bisa sekali naik bus saja bisa turun di Kuningan di Perbanas. Jadi Bang Ucok ini ada dia naik kendaraan umum lah waktu itu ya. Jadi dari Ciputat menuju Perbanas menggunakan bus lah pada saat bus Kopaja lah ya. Kopaja. Siap. Nah, bagaimana tentang aktivitasnya Pak? Jadi ya itu tadi. Jadi waktu dia kami masih di Ciputat itu pada tahun 97, karena kami sudah menjelang pensiun, sehingga saya untuk mendapat soft loan dari kantor. Jadi saya membeli tanah di Depok untuk persiapan pembuatan rumah kami. Setelah itu saya membangun rumah di sana. Kami pindah ke Depok pada tahun 97, akhir 97. Di akhir 97 Bapak dari Ciputat dan bersama keluarga pindah. Oke. Tetapi karena dia mencoba kuliah dari Depok ke Kuningan itu sangat sulit kendaraan, sehingga Depok waktu itu kan masih sulit kendaraan lah, karena naik kereta api juga susah sekali, terus kemudian angkutan umum juga susah, sehingga dia bilang, Pak, saya nggak kuat kalau dari Depok kuliah ke Kuningan, jadi saya kos aja di Ciputat, karena dia sudah lingkungannya udah lama kami di sana kan 5 tahun lebih lah. Jadi Bang Ucok lebih memilih ketika keluarga pindah supaya dekat. Karena dia masih berkuliah, dia lebih memilih untuk di Ciputat dengan di ngekos seperti itu. Karena lingkungannya sudah dia kenal dan memang itu adalah lingkungan yang telah ditinggali lebih dari 5 tahun lah. Jadi, nah itulah. Jadi setelah kami pindah ke Depok itu, kami kan karena saya kerja pagi, malam pulang, sehingga aktivitas secara rutin itu loss lah, artinya tidak kita terpantau. Terpantau. Nah,
pada bulan Mei itu, menjelang Mei, karena dia ada ulang tahunnya dia tanggal 17 Mei. 17 Mei. Jadi kelahiran 17 Mei. Almarhum atau kita sebut Bang Ucok Munandar Siahaan ini kelahiran 17 Mei 1976. Jadi dia meminta kepada ibunya, mamanya, mau berkumpul di Depok untuk pada tanggal 17 itu. Oh, tanggal 17 itu sekitar itu dia menyampaikan itu kira-kira tanggal berapa, Pak? Awal Mei lah. Akhir atau awal? Awal Mei. Awal Mei. Artinya itu kontak lewat via telepon atau seperti apa? Karena dia kan suka datang ke rumah ke Depok itu, misalnya mau ambil uang bulanan harianannya gitu kan, untuk makannya. Dia datang disitulah disampaikan, nanti tanggal 17 itu kami sama teman-temanku ke rumah aja ya Pak, Mak, katanya. Nah, kita setujui lah. Nah, waktu tanggal kan kerusuhan penembakan Trisakti itu kan tanggal 12-13 ya. Betul. Terus sebelumnya itu, nah kira-kira tanggal 10 si temannya itu nelpon ke rumah mau menanyakan si Ucok menanyakan supaya akan jadi nggak tanggal 17 ke rumah gitu. Oh gitu. Jadi ada kemarin waktu dia telepon supaya kita tahu tentang Bang Ucok yang ada saat ini, yang dibicarakan ini adalah tanggal awal bulan dia kembali bersama teman-temannya pada saat itu ke rumah. Belum, hanya dia sendiri saja menyampaikan bahwa dia ingin makan-makan atau dirayakan di rumah lah bersama keluarga ya. Bang Ucok ini berapa bersaudara, Pak? Tiga bersaudara. Abangnya waktu itu kuliah di Bandung, di Unai. Ya, abangnya di Unai, Bang Ucok di Perbanas. Terus adiknya perempuan, dia waktu itu sekolah di SMK di Bogor. Di Bogor. Masih sekolah SMK pada saat itu ya. Oke. Lanjut. Jadi tanggal 10 tadi ada temannya menelpon lah, konfirmasi ke rumah. Jadi nggak acara tanggal 17 ulang tahun Bang Ucok untuk dirayakan atau kumpul keluarga di rumah. Oke. Nah, kemudian karena waktu itu si Ucok kan tidak ada, dia bilang mau bicara, terus si Ucok gak ada gitu kan. Oh, Bang Ucok tidak ada, jadi telepon mamanya yang angkat waktu itu. Oke. Terus loh, kan tadi malam dia pulang katanya. Nanti dulu, saya tanya. Katanya, kata temannya memberitahukan pada saat 10 Mei 1998 itu menyampaikan di rumah, katanya dia pulang. Pulang, bukan katanya. Artinya kemarin dia ada yang jemput. Gitu. Ada yang jemput. Ada yang jemput kira-kira jam 8 malam. Tapi saya kira temannya dia, karena yang kos-kosannya ini tidak satu kampus dengan dia, jadi kiranya temannya yang lain kan, untuk dia bilang, Mas Ucok ada. Nah, dia dibawa keluar udah jam 8 malam kan. Jadi jam 8 malam. Jam 8 malam ada yang menanyakan dengan orang lingkungan kosnya, mengatakan Ucok mana? Di si Ucok ada. Nah, terus dia panggil Cok, ada yang cari kamu katanya kan. Oh, langsung dia panggil sama temannya ini, Cok, ada yang cari kamu. Oke. Nah, dia keluar tapi karena gelap jam 8 malam. Nah, si Ucok itu pergi katanya. Dikiranya dia pulang ke Depok. Gitu loh. Oke. Izin Bapak, saya mau nanyakan pada saat itu artinya ada yang menjemput beliau, dan apakah pada saat itu menurut keterangan teman-teman dari itu ada paksaan atau seperti apa? Enggak ada paksaan. Dia datang sendiri, artinya ketika nanti ke depannya mungkin Bapak cek tidak ada kerusakan di kamar kosannya. Artinya dia datang keluar seperti itu aja, seolah-olah dia pergi akan pulang ke rumah hingga tidak menimbulkan kecurigaan. Oke, kita lanjutkan Bapak. Jadi karena cuman temannya ini tidak tahu dia yang menjemput itu siapa gitu loh, karena dia tidak mana tahu teman satu kampusnya, karena dia kebetulan dengan yang kosnya itu tidak satu kampus kan. Jadi teman. Terus kemudian ya setelah ditelepon itu, kita bilang dia nggak pulang. Loh, tadi malam dia pulang, dia keluar, ada yang jemput. Jadi bukan pulang ke Depok katanya gitu kan. Enggak pulang ke Depok. Gitu. Pada saat itu
ketika Bapak mendengarkan bahwa dia itu menjemput, Bapak tanya nggak yang jemputnya itu apa? Motor kah, mobil kah, atau apakah? Enggak, karena dia temannya itu bilang hanya dipanggil, ada Ucok nggak? Ada, suruh keluar, kita mau suruh ketemuan kita gitu. Nah si temannya itu panggil dia, terus dia keluar, cuman tempatnya itu kan gelap katanya gitu, dikiranya langsung pergi aja dia. Oh, tapi tidak ditahu apakah dia ditangkap atau itu enggak. Kan tidak tahu. Tapi boleh saya tanyakan sedikit Bapak. Pada saat Bapak kembali ke kosannya Bang Ucok, apakah posisi pada saat itu kosan Bang Ucoknya dikunci atau terbuka seperti biasa saja? Biasa saja, karena memang temannya itu ada di situ. Oh, satu kosan. Oke. Ya, baik. Ada di situ. Jadi artinya dia tidak tahu kemana si Ucok itu, juga dia tidak tahu. Terus yang tahu yang dia mengerti bahwa dia pasti pulang ke Depok karena memang rutenya seperti itu. Kalau tidak di situ berarti di Depok, kan rumahnya kan di Depok gitu. Oh ya, artinya kalau dia merasa teman ini merasa biasa saja pada saat itu, iya. Kalau Bang Ucok tidak ada di dalam kamar kosannya, dia akan pulang. Oke, ke Depok. Nah, setelah Bapak menerima ibu lah ya, ibunya atau mamanya Bang Ucok menerima panggilan telepon itu, apa yang Bapak lakukan? Karena setelah dibilang betul bahwa dia tidak ada di kosan, kemana? Artinya kan kami tanggal 10 itu artinya besoknya itu udah kerusuhan gitu ya. Oh, sudah kerusuhan, pecah kerusuhan, benar. Terus artinya kami pas kemungkinan itu pergi ke rumah saudara-saudara atau bagaimana pada waktu itu, atau ke kantor polisi yang mungkin dia ditangkap misalnya, kan waktu itu kan ada banyak yang ditangkap di jalan misalnya karena karena kalau nggak salah jam malam ya, jadi kemungkinan dia ditangkap. Terus kami carilah ke Polres, Polsek, seluruh hampir Jabodetabek kami cari semua polsek. Dari tanggal 10 setelah menerima telepon dari temannya? Tanggal 10 itu baru telepon. Besoknya lah gitu tanggal ya. Tanggal 11 atau tanggal 12 lah ya. Kami cari semua. Terus kemudian kami cari juga di rumah sakit, mana tahu dia ketabrak misalnya, itu rumah sakit juga ada yang sakit misalnya, ada gini. Semualah kami cari segala kemungkinan yang ada gitu. Tapi tidak ada sama sekali, nggak ketemu. Tidak ada, jadi jejaknya itu nggak ketemu. Jadi tidak ada menemukan jejak. Jadi Bapak pada saat itu dengan keluarga mencoba mencari di rumah adik sanak dan keluarga dan fasilitas pemerintah yang ada pada saat itu. Karena pada saat itu saya mengingatkan ke teman-teman sobat Kopi Bareng Bang Jo bahwa pada tahun 98 itu walaupun Jakarta ini adalah ibu kota, kita masih penuh dengan keterbatasan. Jadi tidak seperti yang saat ini kita nikmati dengan penuh kemudahan. Seperti yang diceritakan dengan Pak Payan tadi, bahwa mengatakan bahwa akses untuk kuliah dari Depok ke Kuningan saja masih susah. Apalagi pada saat itu dengan kerusuhan, Pak ya. Berapa lama Bapak melakukan pencarian itu, Pak? Kami waktu itu kan sampai dengan karena kerusuhan itu 12, 13, 14, 15 itu boleh dikatakan jalanan sepi ya, artinya karena ada kerusuhan itu. Nah, setelah saya masuk ke kantor, kebetulan kantor saya itu kan di Cikini. Siap. Nah, terus saya membaca koran, mengatakan ada koran betul dari Kontras, apabila ada keluarga yang hilang harap melapor kepada kami katanya. Terus saya, karena Kontras itu kantornya di LBH itu yang di Jalan Diponegoro ya. Diponegoro ya. Terus saya ke sana, kebetulan langsung ketemu Cak Munir. Waktu itu ketemu dengan almarhum Munir. Siap. Saya langsung ceritakan begini-begini. Oh ya, langsunglah diambil catatan atau dituliskan nama nenek. Langsung mengisi form identitas lah ya. Oke. Terus kemudian ya Pak, nanti kita coba mencari melalui instansi-instansi yang terkait katanya. Karena waktu itu kan polisi kan juga kurang berfungsi, sehingga harus kami waktu itu, kalau nggak salah besoknya atau lusanya itu kami ke Denpom. Bapak ke Denpom pada saat itu? Ke Denpom untuk memberitahukan bahwa ada orang yang hilang. Karena waktu itu juga sudah ketemu dengan orang-orang
yang keluarganya hilang juga ketemu di Kontras di LBH itu. Pada saat itu rame Pak, yang saya waktu itu langsung ketemu dengan keluarganya Deddy Hamdun, terus Deddy kemudian si Pak Utomo yang dari Malang, dari Malang. Okay. Terus kemudian ada yang dari Tanjung Priok itu, Ibu Tuti Koto yang anaknya juga anak culik itu. Ketemu kami, saya waktu itu ketemu di situ, bercerita-cerita gini gitu kan. Jadi hampir, jangan-jangan hampir bersamaan lah kira-kira waktu itu. Kalau di Hamdun sih, sudah agak lama, dia kan Juli dia. Duluan. Nah, tapi kalau saya dengan Ibu Tuti Koto itu yang anaknya supir itu, terus kemudian Pak Utomo yang dari Malang, si Petrus, hampir bersamaan, hampir berdekatan lah waktunya. Apakah pada saat menceritakan itu kan sama-sama cerita pada saat itu? Apakah dengan teknik yang sama? Didatangin, dipanggil, langsung dibawa? Enggak, kalau seperti Petrus Bima itu memang dia itu kan anggota PRD dia, PRD. Terus waktu itu memang dia dari Surabaya, terus kemudian karena banyak yang ditangkapin waktu itu orang PRD, dia datang ke Jakarta untuk membantu. Nah, dia itu di Jakarta, di mana nggak tahu di persis di mana, ada pemberitahuannya itu, kalau nggak salah dia di mana, di salah satu halte ditangkapnya itu. Jadi kalau si Ucok ini dia memang dijemput di kos-kosannya. Kalau Bang Ucok kan tadi kan seperti Bapak sampaikan dari teman-teman bahwa dia dijemput di kos-kosannya dengan orang yang tidak dikenal. Sampai hari ini tidak dikenal dan tidak diidentifikasi. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh generasi muda, dengarkan cerita ini. Karena ini adalah sejarah kelam yang pernah dan terjadi di Indonesia. Dan Bapak Payan adalah orang tua dari Bang Ucok Munandar Sihaan. Hari ini kami menceritakan ini untuk melawan lupa bahwa kita pernah ada di posisi yang seperti itu. Kami lanjutkan lagi ceritanya. Silakan Bapak. Nah, setelah itu kami kan bersama-sama, setelah kami bertemu lah ke Komnas HAM, karena bagaimanapun ini harus diproses untuk melakukan penyelidikan, karena ya kebetulan Komnas HAM sudah dibentuk untuk melakukan penyelidikan orang-orang yang hilang gitu loh. Jadi kami sama-sama lah pergi ke Komnas HAM untuk melakukan proses verbal, untuk diperiksa, diambil keterangan. Ya. Jadi setelah kami mengisi formulir semuanya, nah kami dijadwalkanlah untuk melakukan penyelidikan bersama-sama dengan petugas Komnas HAM sesuai dengan jadulnya masing-masing. Jadi seperti saya kan dia dari Ciputat diambilnya, nanti ditelusuri, dilakukan penyelidikan, telusuri bagaimana. Kami lakukanlah itu melakukan penelusuran bersama Komnas HAM. Iya. Nah, kalau nggak salah 2 atau 3 hari kami melakukan itu. Penelusuran itu. Berapa orang anggota Komnas HAM pada saat itu? Satu orang yang mendampingi Bapak? Mendampingi. Bapak dan keluarga pada saat itu? Dengan istri saya. Kemana aja itu Pak waktu itu? Jadi karena hilangnya dari kos-kosannya, ya dari kos-kosannya, dari Ciputat dulu. Dari Ciputat, dari kos-kosan. Terus kemudian ditanyalah teman kosnya itu mau jam 8 malam ada yang jemput gitu kan. Nah, baru nanti dikonfirmasi kepada polisi juga ada yang hilang gini-gini. Saya juga juga oleh polisi Ciputat, artinya mereka juga melakukan penelusuran juga polisi juga melakukan. Pada saat itu melakukan penelusuran teman-teman polisi. Okay. Sampai membawa anjing Anjing pelacak. Nah, yang diambil dari Brimob yang di Kelapa II. Dari Kelapa II pada saat itu, artinya polisi pada saat itu juga melakukan penelusuran terhadap jejaknya Bang Ucok lah ya. Oke. Gitu. Jadi setelah itu dilakukan, kemudian karena memang
apa namanya, Komnas HAM adalah salah satu instansi yang bertugas untuk melakukan penyelidikan atas hilangnya orang, atau apakah itu nanti dikategorikan pelanggaran HAM atau tidak, kan kita, mereka yang menentukan. Nanti setelah itu dilakukan, maka dinyatakan oleh Komnas HAM bahwa memang Ucok salah seorang yang dihilangkan secara paksa. Gitu. Jadi berapa lama waktu Komnas HAM memberikan keterangan bahwa Bang Ucok Munandar Sihaan ini adalah orang atau korban yang dihilangkan secara paksa? Cukup lama, karena mereka juga mungkin harus membuat rapat dan segala macam, itu menentukan bahwa itu merupakan pelanggaran HAM berat. Kalau nggak salah ada tanggalnya itu, ada apa itu kertasnya itu seperti keputusannya ya, keputusannya, berita acaranya lah ya. Oke. Lupa saya, jadi agak tua, lebih dari setahun kalau nggak salah baru dikeluarkan. Jadi pada saat itu rekomendasi yang seperti yang kalau kita bicara di sini seperti piagam lah ya, atau berita acara, dikeluarkan rekomendasi itu di tahun 99, seperti itu kira-kira Pak? Iya. Di tahun 99, bahwa Bang Ucok Munandar Sihaan ini adalah orang yang dihilangkan secara paksa. Supaya saya akan mengatakan seperti ini, mengatakan bahwa sampai detik ini, sampai Papayan Sihaan juga ada di sebelah saya, status Bang Ucok Munandar Sihaan ini belum ditemukan. Seperti itu Pak ya? Ya. Oke, setelah 1 tahun mendapat rekomendasi atau berita acara mengatakan bahwa Bang Ucok adalah orang yang dihilangkan secara paksa. Ya, apa saja yang dilakukan sama keluarga? Jadi waktu itu kan kami kan setelah itu sebenarnya kan ada korban penculikan itu kan sebenarnya kalau nggak salah itu ada 22 orang. Nah 9 orang kan dikembalikan. 9 orang ada ditemukan, termasuklah si Desmond, termasuk Mugi, termasuk 9 orang lah 9 orang lah yang dikembalikan. Pokoknya 9 orang pada saat dinyatakan hilang tapi dikembalikan. Ada. Itulah yang oleh tim Mawar Kopassus. Nah, mereka mengakui bahwa mereka menculik 9 orang dan telah dikembalikan. Sedangkan yang 13 itu kami tidak culik katanya gitu. Padahal Desmond waktu itu pernah testimoni di salah satu TV swasta. Dia berbicara dengan salah seorang yang tidak kembali. Siapa itu yang dikatakannya pada saat kalau Bapak sih? Saya nggak bisa sebutkan, tapi dia membicarakan itu. Saya salah seorang berbicara dengan si A katanya itu. Padahal si A ini adalah salah seorang yang tidak dikembalikan gitu loh. Artinya penculikan ini adalah sama-sama dengan yang 9 orang yang dikembalikan. Gitu artinya yang Bapak yakini adalah ada 9 yang dikembalikan, sisanya tetap mereka juga pelakunya, tapi mereka tidak mau mengakui. Yang mengakui. Dan artinya begini, jadi artinya tim Mawar yang telah mengakui penculikan ini kan 11 orang mereka kan yang telah divonis oleh Mahmilnya itu kan telah divonis mereka dan mereka dapat hukuman kan. Cuman sekarang kan karena waktu itu kan Mahmil itu kan tidak mencari saksi, tidak ada rekonstruksi. Jadi kita tidak tahu di mana dilakukan penculikan itu. Jadi pada saat itu Mahmil hanya memutuskan mereka bersalah tanpa memberikan petunjuk lebih lanjut apa kesalahan mereka dan apa yang mereka lakukan kepada keluarga korban. Mengakui kesalahannya adalah menculik, tapi yang diculik hanya 9 orang dan telah dikembalikan gitu. Oh, itu yang mereka akui. Tapi pada saat itu yang Bapak tahu apa sih keputusan Mahmil itu? Apakah memberhentikan orang itu dengan tidak hormat atau seperti enggak, dihukum. Ada hukuman, ada bukunya itu. Dihukum ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun. Malah kemarin itu kan yang menjadi Pangdam Jaya itu salah seorang yang menculik itu. Yang itu kita ajukan
supaya diangkat yang melakukan penculikan, itu sama-sama dengan Kotat saya ajukan ke penolakan sebenarnya. Yang menjadi Pangdam Jaya adalah salah satu yang menculik dan mengakui menculik aktivis 98 dan kejadian 98. Nah, apa saja sih setelah Bapak mendapat dari Komnas HAM, kan seperti itu kan, sudah mendapat berita acara kan? Ya, setelah mendapat berita acara dari itu, apalagi yang Bapak lakukan bersama keluarga? Kami semua sebenarnya, karena kebetulan kami menjadi membuat satu paguyuban. Nah, itu pertama-tama kami bentuklah IKOHI. Apa IKOHI ini, Pak? Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia. Oke, tahan. Untuk sahabat kopi bareng Bang Jo, kita berbicara jujur aja. Pak Payan mengatakan bahwa rekam jejak ini tidak bisa kita hilangkan. Paguyuban yang dibentuk dengan keluarga-keluarga orang hilang atau IKOHI, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia. Tahun berapa itu dibentuk, Pak? Tahunnya saya lupa persis ya, karena nanti Pak Jejen sekarang sebagai ketuanya, saya lupa tahunnya persisnya, tetapi IKOHI lah yang selalu memberikan atau pendampingan apabila kami melakukan audiens baik ke DPR, ke Menko Polhukam, ke Menteri Hukum dan HAM, pokoknya ke semua instansi yang kami anggap untuk bisa berjuang untuk melakukan pencarian atau melakukan untuk memberikan petunjuk kemanakah sebenarnya anak ini atau orang yang telah dihilangkan secara paksa yang 13 orang ini. Jadi IKOHI lah dengan kontras waktu itu yang selalu mendampingi dan ada untuk keluarga korban pada saat itu. Jadi IKOHI ini dibentuk karena satu kesamaan dan berjuang. Berapa total lama perjuangan Bapak? Kenapa? Berapa lama Bapak sudah berjuang? Kami sudah hampir 25 tahun. 25 tahun. Apa saja yang telah Bapak lakukan? Tadi kan di Komnas HAM sudah menemui menteri-menteri. Apakah ada upaya hukum yang pernah Bapak lakukan? Dan kawan-kawan ya, bukan Bapak sendiri tentunya. Jadi begini, sebenarnya yang paling krusial buat kami sebenarnya adalah Komnas HAM kan sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 90 itu tugas dari Komnas HAM adalah melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM. HAM berat. Oleh Komnas HAM sudah melakukan itu dan berkasnya itu telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Itu tahun berapa? Yang kalau Bapak ingat Bapak itu baru-baru ini atau sudah lama? Udah lama itu, dan tahun 2014 kali ya. 2014 telah diserahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, seperti itu? Ya, untuk melakukan ditindaklanjuti lah. Untuk ditindaklanjuti? Yaitu melakukan penyidikan sebenarnya. Penyidikan. Tetapi oleh Kejaksaan Agung selalu mengatakan bahwa berkas belum lengkap. Saya bolak-balik itu sampai berulang kali, belum puluh kali. Malah kami pernah judicial review ke MK. Judicial review tentang undang-undang itu, undang-undang nomor 26 itu, karena kenapa tidak secara tegas mengatakan bahwa hasil penyelidikan dari Komnas HAM itu nggak tahu bunyinya pasal seperti apa, karena memang saya buta hukum, supaya dipertegas agar Kejaksaan Agung harusnya menerima penyerahan berkas dari rekomendasi dari Komnas HAM untuk dilakukan penyidikan gitu. Tapi pada saat itu sampai saat ini ya, artinya saat ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia menolak atau mengatakan berkas belum lengkap. Iya. Menurut Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, ini saya tegaskan untuk teman-teman,
sobat kopi bareng Bang Jo, bahwa perjuangan Papaian Sihaan dan kawan-kawan telah di titik di mana rekomendasi dari Komnas HAM itu ada untuk Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti ini kembali. Karena ingat, kerugian apapun yang diderita oleh orang, sampai detik ini, orang yang dihilangkan secara paksa, itu menjadi traumatik sendiri kepada keluarga korban. Seperti itu, Bapak? Iya. Nah, saya kembali lagi ke cerita pada saat Bapak mengatakan bahwa terjadi penelusuran. Apakah sebelum atau setelah kejadian ada tanda-tanda bahwa mungkin dia diikuti atau diteror atau diapakan, Pak, di rumah dan keluarga? Iya. Jadi sebenarnya kenapa saya memastikan bahwa Ucok Munir itu ada Hilangkan secara paksa? Karena sebelum kejadian atau sebelum hilangnya dia, saya pernah diikuti oleh seseorang atau mobil lah katakan, karena kebetulan saya kan pulang dari Cikini ke Depok itu kan selalu malam. Jadi sampai mulai dari Pasar Minggu, saya karena jalur Pasar Minggu kan lurus terus, saya selalu saya lihat saya diikuti oleh satu mobil. Saya ketahui dia itu kok kalau saya kencang dia kencang. Kalau saya lambat, dia lambat. Mulai dari Pasar Minggu sampai ke Lenteng Agung, terus sampai ke Margonda, sampai depan rumah. Sampai depan rumah, saya kan parkir dekat pintu pagar. Terus kemudian karena saya udah bawa kunci pagar, tapi saya bilang sebelum saya buka kunci pagar, nah mobil ini berhenti sebelah kanan, kan rumah saya sebelah kanan. Rumah berhenti agak jauh, 10 meter. 10 meter melewati rumah Bapak. Dia berhenti di situ. Saya pikir kok ini orang kok ikutin saya. Nah saya saya datangi dia kan. Saya belum sampai ke, kan saya sebelah sini. Dia jadi mobil itu berhenti dan sempat melihat Bapak datang mengarah dia dan pergi. Terus saya hampir sampai dekat mobil mendekati itu, dia langsung kabur kencang gitu. Baru, tapi itu kan sebelum kejadian Bang Ucok dihilangkan itu. Nah itulah saya menjadi analis saya, berarti dia memang sudah menjadi target lah waktu itu. Mulai dari situ dia karena mobil yang saya pakai ini pernah juga dibawa gitu, dia tahu. Bang Ucok bisa pernah pakai mobil Bapak ke kampus lah ya. Jadi artinya mungkin dia lihat mobil itu, ini kok pulangnya ke Depok. Diikutin kan, makanya diikutin gitu loh. Jadi artinya dia sudah mencoba men-tracking untuk melihat jejaknya kemana. Dan setelah itu pun setelah kejadian, setelah dia hilang itu, kami sering mendapat teror berbentuk telepon ke rumah, telepon. Jadi sering artinya dalam jangka waktu yang lama, ada hampir pertama itu lebih cepat, hampir tiap malam, kemudian 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, hampir 1 tahun itu masih ada. Artinya kan mulai bulan Mei Mei, Juni, Juli, Agustus sampai akhir Desember itu. Terornya seperti apa kalau telepon? Kalau dia nelpon, karena kan dia kering kan kering. Masih telepon rumah lah ya. Telepon rumah, terus dia angkat, itu dia diam. Jadi kan kok kita halo, siapa ini seperti digantung aja gitu kan, terus kita tutup lagi. Sekali istri saya bilang, kamu nggak usah cari Ucok ya, dia bilang begitu. Ada suara laki-laki atau perempuan? Laki-laki mengatakan kamu jangan cari-cari Ucok ya. Gitu. Apakah sempat ibu jawab berdialog? Loh, itu kan anak saya, langsung ditutup. Gitu kata istri saya, karena istri saya yang terima. Jadi itu malam atau siang? Biasanya malam. Malam jam berapa? Di atas jam 6 lah. Jam 6 sore lah ya. Dari jam 6 sore ke atas. Dia melakukan metode acak lah ya. Ya biasanya ya kalau jam 6 karena saya memang selalu pulang agak malam, jam 9 baru saya sampai di rumah gitu. Jadi jadi dia telepon. Sering istri saya saja yang terima.
Ibu telepon, ngangkat telepon itu, terima telepon itu, mengatakan jangan cari-cari Uco ya. Apakah setelah dia katakan seperti itu, teror ini tetap berlanjut? Tetap aja, tapi artinya tidak ada suara. Tapi semuanya lambat laun nggak ada lagi. Berapa lama teror itu baru? Itu udah bilang tadi dari kan 1 tahun, hampir sampai Mei lagi, Desember lah. hampir sampai Desember aja. Tahun 98 ya. Ya, Tahun 99 sudah nggak ada lagi. sudah tidak ada. Nah, keluarga juga meyakini kan, kalau tadi kan kalau kita pergi pertama kan Komnas HAM mengatakan bahwa setelah 1 tahun diberikan berita acara bahwa dia orang yang dihilangkan secara paksa. Nah, Bapak meyakinkan itu, apakah telah mengecek ke seluruh keluarga bahwa memang Bang Uco pada mulai dari hari itu tidak ada sama sekali ditemukan jejaknya? Iya. Jadi sejak dikatakan bahwa dia tidak ada di kos-kosannya itu kan kami langsung mencari itu. Makanya saya kan sebenarnya kan saya pensiun, dipercepat saya pensiun. Mempercepat pensiun Karena saya sudah apalagi gini loh. Kami kan selalu dari ada di waktu untuk misalnya kita audiens ke sinilah, kita cari ke sana lah. Saya sampai begini loh. Bahwa di luar nalar lah, karena kami kan begini, sekecil apapun kemungkinan itu kita coba. Jadi misalnya coba ada orang pintar misalnya sampai saya ke Gunung Putri jauh ke atas ke Bogor, ada apa mencari di mana jejak, bukan ada orang pintar katanya, maaf ya. Jadi karena sampai kan di luar nalar sebenarnya itu ya, tapi sekecil apapun kita coba untuk mencari ada, sehingga lama-lama kita jadi bosan juga. Dibilang ada masih hidup itu dibuat di satu pulau katanya, macam-macam lah cerita daripada orang-orang pintar ini. Orang-orang pintar itu kan artinya apa sih, ada yang namanya Pak Haji lah, segala macam itu kan. Jadi mulai dari mencari melalui instansi Kontras, Komnas HAM, sampai hal-hal yang di luar nalar, menggunakan satu kejadian yang mengatakan bahwa menggunakan paranormal lah, yang seperti itu. Oke, kita lanjut Pak. Ketika setelah ini apa trauma yang mendalam bagi keluarga? Sebenarnya sangat berat ya. Jadi semenjak anak saya itu, istri saya itu kan jadi jatuh sakit terus dia. Jadi artinya pada tahun 98, 99 saya langsung minta pensiun dini. Terus kami mencoba kemana. Nah, istri saya itu karena ibu-ibu ya. Seorang ibu. Jadi kehilangan anak tuh kadang-kadang makan gak susah segala macam. Jadi akhirnya menjadi pertama-tama itu dia pratipes, katanya pratipes gitu, karena susah makan gitu kan. Terus kemudian jadi ternyata dia jadi sakit lah, parah lah sakitnya itu, terus menerus makan obatnya itulah sampai terakhirnya itu kan meninggal baru tahun ini, udah tanggal 2 Februari 2023 itu. Jadi artinya menderita lah dia sampai 25 tahun. Sakit parahnya itu kira-kira mulai tahun 2004 lah. 2004 itu sudah mulai lebih parah lah karena dia makan obat-obat terus, akhirnya keropos tulang, terus kemudian nggak bisa lagi jalan, akhirnya pakai tongkat, sampai kalau kamisan itu biasanya kan dia pakai kursi roda. Kamisan. Ibu dan bapak pada saat sama ibu masih kuat tetap menjalankan acara kamisan. Bisa diceritakan sedikit nggak Pak tentang acara kamisan? Kamisan itu kan artinya kan setelah dengan memang itu pertama dibuat oleh Ibu Sumarsi ya, yang kasus penembakan korban Trisakti ya. Jadi kami melakukan kamisan artinya minta berdiri di depan istana
untuk meminta agar Presiden mulai SBY dulu ya untuk melakukan penyelidikan lah. Terus kemudian kami udah beberapa kali dipanggil bertemu dengan SBY. Terus kemudian kami sendiri udah 2 kali ketemu Pak Jokowi dan kita menceritakan semuanya masalah-masalah itu. Tapi sampai hari ini kan belum ada belum ada titik terang lah bagaimana bagaimana mau melakukan penyelesaian kasus ini. Walaupun sebenarnya kan begini Pak, artinya yang paling berat buat saya sebenarnya saat ini adalah bagaimana status hukum daripada anak saya ini. Karena dia kan masih ada dalam kartu keluarga. Jadi yang Bapak khawatirkan pada saat ini kita tidak bisa menyimpulkan apakah beliau gugur atau masih ada, karena tidak ada yang bisa memberikan kepastian terhadap status dari Bang Ucok Munandar Siahaan ini. Iya. Apakah ini juga sama seperti keluarga-keluarga yang lain atau cuman dari Bapak saja yang merasakan ini? Pada saat kami audiens semuanya sama, cuman kebetulan saya itu kan baru mengalami waktu tanggal 2 Februari yang lalu itu kan istri saya meninggal. Kemudian kan kami akan membuat semacam surat ahli waris gitu kan. Surat ahli waris itu kan berdasarkan kartu keluarga. Nah, kalau namanya di kartu keluarga dia masih ada. Jadi kalau membuat ahli waris itu dia harus berhak gitu loh Pak. Dan kemarin itu saya sudah katakan itu kepada Menko Polhukam. Kebetulan yang terima itu adalah Prof. Komarudin yang kebetulan dia adalah pesertanya. Ada WA-nya sama saya bahwa sekarang itu mereka akan mencoba bekerjasama dengan Mendagri untuk mengatakan status dari Ucok Munandar dan kawan-kawan yang lain, orang yang telah dihilangkan secara paksa. Ya. Tapi pada saat itu saya mau mempertanyakan, ketika seluruh teman-teman dan acara Kamisan tadi datang, apakah masih ada pergerakan atau upaya lain yang Bapak lakukan? Kalau saat ini kami hanya mengharapkan, karena sebenarnya kepada Pak Jokowi dan memberikan karena dalam waktu kampanye dia kan menjanjikan juga untuk menyelesaikan kasus ini pada saat dia di dalam janji kampanye dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini, termasuklah penghilangan paksa kan. Betul. Nah itu janji itu sebenarnya kami tagihkan karena kebetulan kan bukan kebetulan tapi kan karena berdasarkan pengadilan Mahmil yang di Kopassus itu kan waktu itu kan diakui bahwa jadi komandan Kopassus Danjen pada saat itu Bapak Danjen Kopassus. Artinya Pak harus bertanggung jawab juga atas kasus penculikan ini, karena memang diakui bahwa yang diculik itu 9 orang itu kan sudah dikembalikan, tetapi ternyata 13 orang ini kan tidak pernah kembali kepada keluarga dan hilang tanpa jejak gitu. Dan kalau nggak salah kemarin itu oleh menyatakan bahwa itu diakui oleh udah dikembalikan, tetapi kalau mereka tidak kembali ke rumahnya urusannya mereka. Masa seperti itu? Itu kata-kata siapa? Kalau nggak salah ya, tapi yang saya dengar pernyataan, tapi dari teman-teman saya bilang gitu, masa
sudah mengakui bahwa mereka juga melakukan penculikan itu, tapi semuanya telah dikembalikan. Kalau masalah kembali ke keluarga atau tidak itu bukan urusan mereka. Gitu. Seperti itu, tapi persisnya sebenarnya kata-kata itu, tapi saya benar teman saya yang mendengarkan itu kira-kira begitulah katanya, statementnya. Jadi artinya kenapa juga si itu mau merapat ke si, ya apakah itu dalilnya untuk mengaku supaya mengakui perbuatannya? Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi dengan demikian kalau teman-teman atau kaula muda mendengar pernyataan saya itu bahwa mengakui bahwa penculikan atau penghilangan paksa atas 13 orang yang belum saat ini belum kembali adalah perbuatannya juga. Artinya menurut statement dan apa yang telah diakui bahwa itu kejadian adalah benar dan real, tidak dibuat-buat dan telah diakui. Ya. Hanya penyelesaian saja yang belum sampai detik ini. Penyelesaian. Nah, kita mendengar harapan Bapak untuk ke depannya. Karena kalau traumatiknya kan ibu sampai jatuh sakit, datang ke acara kamisan atau diundang kemanapun dengan menggunakan kursi roda dan tongkat pada saat itu. Apa harapan Bapak ke depan? Harapan saya saat ini sebenarnya yang paling bisa dalam waktu dekat supaya pemerintah melalui Kemendagri untuk membuat surat status hukum daripada orang-orang yang dihilangkan ini. Status hukumnya, apakah sudah meninggal atau masih hidup. Jadi pertama, Bapak meminta ketegasan dari pemerintah yang telah diberikan rekomendasi oleh Komnas Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah orang yang telah dihilangkan secara paksa untuk mempertegas statusnya. Telah meninggalkah atau seperti apa? Seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, berikutnya. Nah, setelah itu kami dapat, artinya dengan adanya status hukum yang jelas itu, kami dapat melakukan proses-proses lebih lanjut mengenai hukum perdata daripada hak keperdataan daripada dari orang yang telah dihilangkan atau korban yang telah dihilangkan ini. Karena sampai detik ini negara pun juga belum mau mengakui apakah orang itu telah gugur atau masih hidup. Apakah seperti itu, Bapak? Iya. Nah, untuk kita akan tahu nanti sebentar lagi akan ada pergantian pimpinan. Apakah Bapak tetap percaya untuk menaruh harapan dengan pemimpin yang berikutnya atau seperti apa? Karena kebetulan sekarang kontestannya itu kan ada 3. Yeah. Artinya saya menginformasikanlah kepada kita semua, terutama pemilih milenial, supaya untuk mengetahui bahwa salah seorang kontestan yang ingin menjadi pimpinan negeri kita ini adalah seorang pelanggar HAM berat, dan sayalah salah satu korban, keluarga korban yang sampai saat ini saya udah berjuang 25 tahun tetapi sampai saat ini belum ada status hukum daripada anak saya itu. Dan sebenarnya Pak telah mengakui bahwa dia melakukan penculikan itu, meskipun oleh kader-kader mengatakan bahwa itu adalah semacam kaset yang rusak yang berulang-ulang. Janganlah kalian mempermainkan perasaan kami, mengatakan bahwa itu adalah kaset rusak. Saya adalah salah satu keluarga korban. Anak saya sampai saat ini yang telah dinyatakan korban penghilangan paksa tahun 1998 itu menyatakan, jangan kalian mempermainkan kami yang telah berjuang 25 tahun, mengatakan bahwa itu adalah kaset-kaset rusak. Terima kasih Bapak. Saya akan mencoba merangkum keinginan dari Bapak. Beri
kepada pemerintah, beri kepastian hukum untuk hak keperdataannya. Dan bagi orang yang berbicara bahwa ini kaset kusut, kaset usang yang kembali diputar setiap terjadi kontestasi, bukan itu jawabannya. Tapi berikan hak dan kepastian hukum tentang perjuangan 25 tahun. Untuk teman-teman generasi muda Indonesia, jangan kalian lupakan bahwa sejarah kelam pernah terjadi di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi tanggungan dan hutang negara Republik Indonesia. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pernah dijanjikan untuk diselesaikan, tapi belum diselesaikan sampai detik ini, sampai kita mengobrol dan berjumpa di podcast Kopi Bareng Joe saat ini. Terima kasih dan kesempatannya Bapak. Semoga kita mendapatkan solusinya dan semoga generasi muda tidak melupakan kejadian yang pernah ada dan terus mengatakan bahwa keluarga percaya dan menaruh harapan pemerintah akan segera menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih telah berbagi Bapak Payan Siaan di Kopi Bareng Bang Jo. Semoga kita akan cepat menemukan solusinya oleh pemerintah, baik yang sekarang atau yang berikutnya. Terima kasih. Selamat sore dan kembali lagi ke Kopi Bareng Bang Jo. Jujur aja.